Makan nggak ada yang beda, Pak. Makan nasinya lah. Kok jadi ke makanan, Bang? Enggak, saya mau kasih analogi cara Iya. ngilangin 16 13 itu tuh bukan. Analogi abang ini nggak cocok karena di sini kita Saya berbicara mau kasih tentang tahu, Yesus ya, itu ngomong begini ya di ya dalam gimana ayat Yohanes 16 ayat 13 itu konteksnya kita mesti tahu. Keadaannya Sa- mesti tahu. Kenapa dibilang tidak mengetahui apa-apa, nanti roh yang akan datang ini tidak berkata-kata dari diri. Maksudnya gimana? Apa benar-benar roh ini di sini tuh bego gitu? Loh, saya nggak tahu kok Anda sendiri yang bilang bego, Bang. Makanya saya mau tangkepin Oh, dulu. abang menghujat Roh Kudus dengan mengatakan bego, nggak boleh loh, Bang. Arti Aduh, menghujat Roh Kudus bahaya itu bukan ini. begitu. Arti menghujat Roh Kudus itu bukan begitu. Kamu belajar Bilang, baik-baik. Arti bilang Roh menghujat Kudus artinya bego, kamu wah ini, pintar Anda gramatikal. penistaan ini, Artinya penistaan bukan Anda. begitu. Bilang Bukan Roh Kudus penistaan. bego, penistaan itu. Oh, Saya bahaya justru itu. nanya, kalau artinya seperti yang abang bilang, berarti Roh Kudus itu bego. Kalau Bang, artinya seperti yang abang bilang. Saya tanya sama abang, kekuasaan Tuhan itu mutlak atau tidak? Jelas lah. Nah, Kenapa di sini dia nggak bisa ngomong dari dirinya sendiri? Nah, makanya Terus saya dia bilang mendengar tadi. siapa? saya kasih contoh makan pagi, makan malam, sama-sama makannya, tapi rasanya beda, Bang. Maksudnya gini, ayat 16, pasal 16, ayat 13 ini tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, itu berarti roh itu tidak punya kuasa. Tunjukin. Kalau memang ada datamu, yang ada data ngasih Roh Kudus di sini tuh nggak punya kuasa, tunjukin, jangan hanya dari sini. Itu datanya, Bang. Loh, data dari sini saya juga bisa ngomong. Kalau artinya tuh bukan begini. Ada konteksnya. Oke. Baik, saya ulangi dari awal. Kan nggak ketemu kan, karena kamu nggak mau tanya saya gitu loh. Baik. Saya kan tadi tanya, Tuhan itu Roh Kudus adalah Allah, betul. Anda tadi dengan yakin mengatakan Roh Kudus adalah Allah. Sangat yakin. Ya. Roh Kudus punya kuasa independen atau tidak? Maksudnya terpisah dari Bapa dan Anak gitu. Saya punya kuasa sendiri atau tidak? Kuasanya sama seperti Yesus punya kuasa, Bapa punya kuasa. Jadi Roh Kudus punya kuasa karena mereka satu gitu loh. Oke, pertanyaan saya, yang disebut di sini dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri ini siapa? Karena Roh Kudus punya kuasa untuk berbicara. Ini ngomong loh, Bang. Di sini ini ngomong. Ingin nunjukin bahwa ada yang disebut dengan Bapa. Waktu itu Yesus sendiri ngomong, dan ada roh yang dijanjikan. Jadi ini Tritunggal berarti, Bang, sabar. Ya? Iya dong. Oh, Tritunggal. Nah, itu kamu gak bisa lihat. Itu kan tadi, makanya langsung bilang. Ini abang akan, sekarang saya tanya, Tritunggal diajarkan di dalam Bible itu di ayat keberapa? Di ayat keberapa? Salah satunya ya Matius pasal 3 ayat 16. Coba. Ya. Di mana ayat Tritunggal di dalam Injil dan Perjanjian Baru? Coba tunjukkan. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Itu. Coba. Ngapain kamu kasih tahu, orang ini bidang saya kok. Oke, coba tunjukkan. Di mana ayat Tritunggal di dalam Alkitabmu Perjanjian Baru? Di mana? Ya itu tadi Matius pasal. Coba tunjukkan. Jangan cuma Matius, tunjukkan, bacakan ayatnya. Ya ini saya bacain, bentar. Ngomong Tritunggal, nggak ada ayatnya Tritunggal. Coba tunjukkan. Maksudnya kata-katanya, istilahnya. Udah Anda bacakan dulu, kan Anda mengatakan itu Tritunggal, Bang. Kalau itu Tritunggal, di mana ayat Tritunggal? Ya, ini contoh Matius 28. Coba dibaca. Itu mah Matius 19:28 mah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh. Itu bukan Tritunggal, Bang, itu Triteos. Triteos, tahu dari mana? Tahu dari mana? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tiga Tuhan, Bang, Triteos. Tadi saya melihat, sebentar. Tadi saya melihat debater Wanes si Herdi Malikil Amalak sama Tritunggal. Wanes itu udah dikutuk. Wanes itu udah dikutuk. Waduh, dikutuk. Makanya terus kembali kepada yang pertama, Bang. Wanes, kamu kasih contoh Wanes ya salah. Aku juga nyalahin gitu. Kembali ke yang pertama. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Anda mengatakan Tritunggal, gimana kalau lompat-lompat begitu? Oke, di mana dulu Tritunggal? Oke, kita kejar dulu. Di mana Tritunggal? Anak dan Roh Kudus. Itu bukan Tritunggal, Bang. Tritunggal apa, Bang? Bapa dan Anak. Bapa tres personae. Iya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu, itu Tritunggal. Ya, itu benar. Dekatnya benar satu Allah. Iya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ya, itu Matius 28. Kalau belum jelas. Itu mah bukan jelas. Yang saya tanya, di mana ayat tertulis Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, di mana? Adalah satu. Ya. Katanya bidang Anda tadi.
Anda yang bilang loh itu Memang. bidang Anda. Tuh, Silakan. Matius 28 ayat 19 nggak satunya di mana? Saya mau tanya nggak satunya di mana? Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, itu di mana ayatnya? Masa pertanyaan begini saja nggak paham? 2 Korintus 13 ayat 13. Salah bang, salah bang. Berarti abang nggak tahu bidangnya ini. Kenapa? Loh, kenapa kamu salah? Buka dulu, baca Salah dulu. bang. Kenapa? Saya ini udah paham Bible bang. Udah 16 tahun saya belajar Kalau Kristen. paham, kenapa kamu aja ngejelasin begitu aja nggak tahu? Katanya bidang Anda. Lah iya katanya ngerti paham Bible. Ya di mana ayatnya? Itu Nih kan gua kasih Matius tahu, 8 ayat gua 19, kasih tahu, 2 Korintus 13 gua ayat 13. kasih tahu ayat Tritunggal di dalam Biblemu itu hanya di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Coba baca. Itu baru ayat Tritunggal. Coba dibaca. Nah, gak percaya dia. Gua kasih tahu, gua kasih bantuan. Coba dibuka, bener nggak? Saya kasih tunjuk dari ayat itu nanti. 1 Yohanes 5 ayat ke-7, itulah satu-satunya ayat tentang Tritunggal. Dikasih Siapa tahu kok. bilang? Itu kan yang Loh, kamu coba. tahu. Coba dibuka dulu. Yang di dalam dikasih kurung tahu. ini kan, yang di dalam Loh. kurung. Ya ini salah satunya. Oh, dalam Tapi kita- kurung. Loh, Coba memang dibuka ada dalam dulu. Memang Coba ada dalam dibaca kurung. dulu. Saya Ya coba dibaca bilang, dulu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Kenapa nggak mau dibalikan kameranya? Balikan dong biar penonton tahu. Nah, itu satu-satunya ayat Tritunggal. Siapa bilang? Itu Siapa bilang? Menurut kamu. Dikasih Saya dikasih yang di tahu. dalamnya, Coba saya dibaca bilang dulu. ini. Coba dibaca dulu. Ya ini loh. Iya, coba dibaca dulu. Nah, Coba dibaca dong. sebab ada Mm-mm. 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Heeh. Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, itu baru ayat Tritunggal. Ya oke, nggak apa-apa. Alat itu Oke, boleh saya tanggapi sedikit? Boleh saya tanggapi sedikit? salah satu loh ya, bukan. Iya, salah satu. Itu salah satu ayat Tritunggal. Ya kamu bilang tadi satu-satunya. Salah satu, bukan salah satu sebetulnya, satu-satunya, karena yang lain nggak ada Gimana bicara yang yang benar salah. yang Sebentar mana dulu. nih? Enggak. Menurut Anda itu salah satu, tapi menurut saya bukan salah satu. Itu satu-satunya ayat yang mengatakan Bapa, Anak, dan Firman adalah satu. Itu satu-satunya ayat yang bilang begitu. Ya. Nah, saya tunjukkan. Bang, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Nih, saya tunjukkan. Itu ayat palsu, Bang. Anda Aku udah percaya tahu di? kok mau ngomong gitu. Enggak, saya Tahu tunjukkan, saya giring, tunjukkan. ayat- Saya tunjukkan. Loh, kok Ya, oke, digiring? Saya enggak. tunjukin, Saya nggak apa-apa. saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Bible-mu, kok digiring sih? Nih. Loh, kau yang mau buka ayat itu, aku kan nggak mau. Nah ini, kenapa Anda nggak mau buka? Saya tanya, kenapa Anda nggak mau buka? Hah? Saya tanya, kenapa Anda nggak mau buka ayat ini? Kenapa? Loh, itu kan kamu yang buka ya, kamu tanggung jawab lah ngomong. Kenapa kamu nggak mau buka ayat ini? Kenapa kamu nggak mau buka ayat ini? Nih saya tunjukkan. Ya. Tuhan tolong ya, aduh, ya ampun. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Satu-satunya ayat yang eksplisit tentang Tritunggal hanya 1 Yohanes 5 ayat 7. Tapi sayang 1000 sayang, Yes. ini sama. Sebar bang, aduh si abang ini mau saya tunjukkan kok. Teman-teman, sayang 1000 sayang, kita lihat nih ya. Ini 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Di dalam sorga, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Jeder. Ya, sebentar. Bang, aku ada sebuah lagu buat abang. Banyak yang bilang Bible itu adalah asli, tapi ternyata tidak asli. Sinonim tidak asli adalah palsu. Banyak yang bilang aku malaikat cintamu, itu bohong, itu pacu. Jeder. Ya, oke. Abang mau dikibuin sama kitab yang tidak asli. Quran nggak ada bang. Quran nggak ada catatan. Siapa bilang?
Quran nggak ada catatan kayak gitu. Gitu ya. Ketawa. Di mana? Tunjukkan di mana? Tunjukkan. Coba. Kapan-kapan Ayat saya- lu kapan-kapan? Ayo, saya mampir lagi. Tunjukkan. Kok kapan-kapan kabur. Kabur. Kapan?